Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau lanjut tentang beberapa hal, baik itu pertanyaan dari teman-teman atau rekan-rekan yang akan saya kondisikan atau sesuaikan dengan pengalaman saya pribadi dalam hal Pak, di dalam mengambil peluang atau kesempatan dalam berwirausaha atau bisnis, apakah yang harus kita lakukan di saat kita meminimalkan resiko, gitu kan? Jadi kalau menurut saya resiko itu semua ada, cuman kalau dibuat minimal dan apa istilahnya kita perkecil kesempatan untuk resikonya, ini sebetulnya tidak bisa, karena apa yang dinamakan resiko dalam mengambil kesempatan atau peluang ini adalah semua ada, ya, semua ada. Dan yang saya tahu adalah resiko ini terjadi ini biasanya dari eksternal, ya, dari eksternal. Salah satu contoh begini, saya mengambil peluang dan yang saya lakukan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain seusia saya atau sebaya saya. Pada saat saya menjadi PSK, ya, pedagang sayur keliling, ini usia saya itu kisaran masih 16 tahun, ya, 16 tahun. Pada saat itu seusia saya, sebaya saya, ini mereka masih banyak belajar untuk di sekolah atau belajar di keterampilan yang sifatnya adalah teori, ya, teori. Tetapi saya bisa mengambil langkah kesempatan di saat teman-teman saya masih belajar teori, belajar keterampilan yang lain, saya tambahi, saya harus mengambil satu langkah, yaitu berdagang, ya, berdagang. Apakah di sana tidak ada resiko? Wah, ada, karena kesempatan saya berdagang ini hanya beberapa jam, ya. Mulai jam 5 saya berangkat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Jam 11 saya harus pulang, mengkondisikan diri untuk menyiapkan untuk sekolah, karena siangnya saya sekolah semia, jadi ya. Selama 6 jam ini saya harus berjuang menjajakan sayur. Tapi sebelum menjajakan sayur ini kan saya harus ke pasar dulu untuk belanja, ya, untuk belanja. Dan paling berdagangnya tidak lebih dari 2,5 jam, ya, 2,5 jam. Nah, biasanya pedagang, khususnya pedagang sayur yang barangnya itu juga tidak bisa lama, gitu ya. Misalnya sayur kalau sore itu kan juga sudah layu. Tapi zaman itu, ya, pada saat tahun 90-an itu kan saya sendiri ini tidak punya freezer, tidak punya kulkas, sehingga kalau misalkan ada ikan, tahu, tempe, ya, tempe, kalau tahu saya mungkin diberi air itu bisa masih untuk besok. Kalau ikan dan tempe, kalau tidak dimasukkan kepada ke almari pendingin, kulkas maupun freezer, itu kan basi. Nah, itu adalah resikonya. Nah, resikonya yang harus kita ketahui, dan juga cara mengantisipasi resikonya ini kita juga harus tahu caranya bagaimana. Nah, kalau misalkan
dagangan kita sayur itu tidak laku kurang lebih jam 10, setengah 11 ini kita sudah harus bisa membaca, oh ini harus saya kemanakan. Nah pada saat itu saya punya tong, istilahnya tong akhir, jadi tong pamungkas. Apa tong pamungkasnya? Ini yang saya jalin dengan rekanan atau jalin dengan kalau bahasa sekarang kan rekanan. Kalau dulu saya menjalin hubungan baik dengan warung, sehingga jam setengah 11 itu sudah saya antar ke warung. Ya, apakah warung itu tidak berisiko? Ya berisiko. Resikonya apa? Tempe atau sayur itu beliau itu sudah tahu harga dasar atau harga pokok dari pasar berapa, itu sudah tahu. Akhirnya kalau kadang saya beruntung itu dikembalikan sesuai dengan harga yang kulaan atau harga pokok ya. Tuh. Terus saya kalau lagi tidak beruntung gitu ya, ini biasanya ya saya tidak menerima uang tunai tetapi dihutang, tapi tidak apa-apa, besoknya pasti bayar gitu ya. Apakah ada yang tidak bayar? Enggak, itu semua tergantung niat baik kita dan juga niat baik orang manusia gitu ya, atau para pedagang. Ini sebetulnya kalau misalkan mau ngemplang atau apa enggak gitu ya. Jadi itu semua berisiko. Nah resikonya lagi biasanya kalau musim penghujan seperti ini biasanya ya karena kurang gigih saja pada saat mau jalan hujan gitu ya, padahal kita kan juga ada mantel, ada jas hujan kan gitu. Akhirnya apa? Ya kita tetap bisa jalan. Memang godaannya hujan gitu ya. Hujan sehingga resikonya kalau kita tidak jalan ya malah tidak laku. Tuh, jadi saya dulu pada saat berdagang atau jual sayur keliling ini pantang bagi saya pulang membawa 1 ikat bayam. Itu aja pantang. Karena apa? Itu sudah saya hitung gitu ya. Terus yang kita drop ke toko setelah siang ini ya kita pokoknya saja tidak kita untung, tetapi paling tidak modal kita kembali. Nah begitu juga dengan pengalaman yang kedua, ini yang agak tragis ini ya. Pada saat saya jual ikan segar keliling, jadi saya dulu pagi itu ambil ikan di Karangkates, ikan mujair, ikan tombro gitu ya, dan macam-macam ikan sungai yang ada di Karangkates itu. Setelah itu saya jajakan karena saya juga sudah punya kesempatan mengambil peluang. Ada 2 rumah sakit itu, rumah sakit swasta yang selalu langganan itu 1 minggu 2 kali untuk mengambil ikan gitu ya, mengambil ikan karena untuk pasien dan juga untuk karyawan maupun dengan komunitasnya di gereja saat itu ya, karena langganan saya kebetulan di sana ada sebuah gereja dan juga ada rumah sakit. Nah di sana pada saat saya ambil misalnya 2 kintal gitu ya, pada di rumah sakit itu hanya 1 kintal. Nah selang beberapa waktu saya saking semangatnya di musim hujan seperti ini, saya ngambil itu 3 kintal ya, 3 kintal. Akhirnya saya peluangnya menurut saya bagus ini kan ya, bagus karena musim panen, musim banyak duit masyarakat ya. Tapi yang saya bidik ternyata salah gitu ya. Salahnya apa? Yang 1 kuintal itu mau saya jajakan, tapi pada saat itu hujannya sangat luar biasa, deras banget gitu ya, deras banget. Nah deras banget. Terus setelah itu saya ini tidak mungkin kayaknya kalau jalan tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkinnya apa? Mantel ada, jas hujan ada, tetapi jalan
ke lokasi area target pasar saya ini kan belum aspal ya, jadi masih makadam, kadang juga ada jalan yang masih tanah, itu luar biasa. Jadi sepeda aja susah sekali gitu ya. Saat itu apa yang saya lakukan, saya menunggu ya, saya menunggu sampai siang kan. Terus pada saat setelah sholat duhur ini saya lihat ikan saya, wah ini ikan saya mulai agak error ini kan, itu kan karena harus diberi es batu gitu kan. Nah ternyata di sana saya mau beli es batu itu kurang lebih 6 kilo gitu, 6 kilo. Nah di saat 6 kilo sudah saya tempuh pun es batunya kosong gitu, karena kiriman dari Malang itu telat gitu, telat. Akhirnya dengan beberapa cara itu saya lakukan. Yang pertama, ikan saya potongi ya, ikan saya bersihkan ya. Ada yang masih nutut ya, ikan 1 kintal itu kan banyak ya, banyak. Dan saya mandiri ya saat itu, usia segitu atau belasan tahun ya, dengan upaya yang maksimal. Ada yang masih bagus-bagus saya ambil, saya berikan ke tetangga ya, dan itu musim hujan ya, karena tetangga di desa itu kan juga tidak banyak gitu kan. Meskipun banyak pun itu tampaknya juga tidak mungkin semua dimasak tetangga ya. Akhirnya apa, saya bersihkan, ada yang bisa ditolong dan juga ada yang tidak bisa ditolong. Kalau tidak salah saat itu saya menanam ikan tombro dan mujair itu kurang lebih setengah kuintal ya, setengah kuintal. Nah itulah sebetulnya kadang resiko yang kita hadapi ini, ada bisa tumbuh atau muncul itu juga dari diri kita pribadi dan juga karena faktor alam. Apakah kita kapok? Enggak, itu ya, enggak. Besok ya kita kulaan lagi ya, kita jualan lagi gitu ya. Jadi ini yang dinamakan kita di dalam mengambil kesempatan, resikonya apa, enggak usah kapok, enggak usah berhenti, tetap ya, tetap. Dan paling tidak ada pembelajaran bagi saya, di saat sudah tidak mungkin lagi, ini memang kita harus berbuat sesuatu ya. Berbuat sesuatunya apa? Ya bukan berarti oh nek gak payu terus diamalno, bukan ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Satu contoh tadi aneka permasalahan tadi ya, 2 permasalahan. Di saat saya jualan sayur, di saat saya jualan ikan, begitu juga dengan pada saat saya jualan nasi goreng, bakso dan lain sebagainya. Semua penuh resiko, dan resiko ini harus kita kelola dengan baik. Cara mengelolanya juga aneka macam. Yang utama adalah jangan dihadapi sendirian, tetapi di dalam menghadapi resiko ini kita juga harus ingat bahwa kebutuhan kita ini juga akan terpenuhi oleh orang lain. Di saat kita menghadapi resiko ini pasti juga kita butuh orang-orang atau bantuan dari rekanan, dari teman dan lain sebagainya, yang pada awalnya kita atau kemarin saya lupa, saya kalau terpuruk itu dijauhi oleh teman-teman saya, bahkan keluarga. Sebetulnya enggak, itu ya enggak. Tetapi di saat kita terpuruk, apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita? Maksudnya terpuruknya ini terpuruk menjelang terpuruk lah ya, bukan terpuruk ya. Jadi ya, mungkin kita diskusi, kita sharing, kita konsultasi. Saya yakin nanti pasti ada jalan keluar. Mungkin itu teman-teman, pembahasan masalah resiko di dalam mengambil peluang usaha pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berkelanjutan.